TV, jumpa lagi dengan saya Henny Shanti di acara Bali Now, dan saat ini di sebelah saya sudah bersama Made Nustri, seorang bartender perempuan Bali, gadis Bali yang sedang viral saat ini. Nah, langsung saja kita sapa apa yang akan kita perbincangkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Made Nustri. Iya. Punapi Gatre. Beci Rahayu. Mau gimana? Sama-sama. Sehat Rahayu yang penting ya, iya, agar tetap bisa berkegiatan. Nah, ini Made ini luar biasa loh. Kenapa Mbok Hen Bali TV mengundang ke Bali Now? Karena luar biasa. Ini banyak sih bartender perempuan ya di Bali, banyak. Banyak ya. Tapi kenapa yang tiba-tiba muncul itu Made Nustri? Nah, kabarnya sekarang sudah mulai sibuk show-show. Bisa cerita kepada pemirsa Bali Now kesibukannya sekarang apa sih? Kalau Made sendiri sih Astungkare sih ada job-job show gitu kan. Sekarang sih masih bekerja di salah satu hotel di pariwisata juga. Sudah mulai hotel-hotel sudah mulai bangkit lagi. Mulai bangkit Astungkare, sama ada beberapa show paling ke tempat-tempat makan kayak gitu. Nah, sama birthday party kayak gitu. Oke, ini ngomongin show kita saat ini. Ini bartender perempuan Bali, bukan satu-satunya sih, tapi spesial bagi kami karena lagi viral saat ini dengan juggling ya. Juggling ya. Yang sangat luar biasa. Ini Made harus cerita di sini. Kenapa bisa viral begitu? Awalnya gimana sih perjalanan perjalanan Made di dunia bartender hingga akhirnya bisa viral, kemudian IG-nya banyak followersnya, kemudian banyak endorse, itu kan luar biasa. Nah, bisa cerita, tapi kita mau tanya, Made asalnya dari mana sih? Made asalnya dari Desa Ungasan, Kutu Selatan, Bandung, Bali. Oke, berarti di daerah pariwisata ya? Iya, daerah pariwisata. Berarti dari kecil sudah biasa melihat bule-bule pariwisata. Maksudnya tidak asing lah ya. Nah, awalnya bagaimana sih kok bisa Made tiba-tiba memutuskan untuk menjadi bartender? Awalnya sih Made nggak nyangka gitu, karena kita Made ini tinggal di daerah pariwisata. Awalnya tuh pengen jadi seniman sebenarnya dulu. Iya. Tapi karena di sini peluangnya lebih banyak pariwisata, jadi sekolahnya di pariwisata. Oh, memang sekolah pariwisata. Sekolah pariwisata. Oke. Waktu itu jurusannya apa, Made? Kalau di SMK akomodasi perhotelan, jadi front office sama housekeeping. Terus kuliahnya baru food and beverage. Nah, berarti salah satunya harus bisa ada pelajaran untuk bartender gitu ya? Apa sih namanya? Juga juggling dan flair gitu. Nah, itu kan akhirnya sempat bekerja nggak setelah kuliah di pariwisata? Bekerja. Tapi Made bekerja di hotel. Di hotel langsung menjadi bartender saat itu? Enggak, awalnya itu Made bekerja di bar waiter, waitress. Cuma karena pandemi ini, kalau nggak salah awal 2020 baru bekerja waktu itu? Enggak. Kerjanya tahun berapa mulai kerjanya udah dari tahun 2018. Oh iya. 2018, tapi sebagai bar waitress di sana. Karena pandemi banyak pengurangan karyawan gitu, jadi Made itu terpaksa harus rolling ya, dituntut untuk kerja semua harus bisa gitu kayak. Iya, dituntut harus multi ya, bisa multi talent ya, jadi buat minuman sama ngeresep ke tamu langsung kayak gitu. Iya. Karena penciutan karyawan. Nah, itu kan itu sebuah tantangan karena kan waktu itu Made hanya bar waitress ya. Tapi punya bekal menjadi bartender nggak saat dituntut harus kamu bisa menjadi merangkap pekerjaan menjadi bartender? Emang niat dari diri sendiri sih sebenarnya, karena dari awal dulu SMP emang niatnya tuh pengen banget belajar juggling gitu kan, tapi nggak tahu di mana belajarnya. Cuma peluang kerjanya itu di bar waitress, terus nyaman kerja di sana, ya udah kerja di sana, yang penting dapat uang waktu dulu. Karena pandemi
kerja juga dikit. Agak tersendat iya, ya waktu. jadi kayak 15 kali kerja, kadang 10 kali kerja kayak gitu. Sebulan nggak full lah Iya, ya. nggak full. Banyak jadi, nganggur. Iya, banyak nganggur, nggak tahu mau ngapain kayak gitu kan. Jadi kebetulan ada komunitas juggling flare gitu, teman-teman saya. Jadi kebetulan ya udah saya ikut kayak gitu. Oh, berarti di sana saya saat belajar banyak. mulai benar-benar mantap mempelajari secara khusus gitu sejak pandemi berarti ya. Sejak pandemi. Oh, karena mungkin kebanyakan waktu itu kebanyakan nganggur ya. Kan cuman kerjanya mungkin 15 hari, Iya. 2 minggunya libur Libur gitu. gitu. Waktu pertama kali belajar apa juggling, apa flare-nya? Flare, kalau flare itu ada kayak atraksinya, modifikasi. Kalau juggling lebih itu permainan. kalau juggling itu lebih ke botolnya. Oh, Iya. gitu. Itu ada apanya yang membina siapa tuh? Ada gurunya dari Flavor Eka Jagger Oh, di sana. jadi berkat beliau ya akhirnya mahir ya. Ya di komunitas itu. Oke, Ya. itu berapa bulan tuh? Benar-benar akhirnya Made mahir mempelajari apa namanya juggling flare. Eh, awalnya itu juggling itu 3 bulanan bisa juggling. Tapi kalau misalnya konsisten mungkin 1 bulan bisa. Sudah bisa. Iya. Tapi kan memang dasar-dasarnya Made sudah Dasar. ada ya di sekolah waktu dulu. Dulu dasarnya belum juga. Oh, gitu? Semenjak di komunitas itu udah dapat pelajaran bartender kayak gitu, dikasih sharing-sharing sama senior juga di sana. Jadinya banyak dapat pelajaran di sana. Oke, jadi memang keinginan sejak masih SMP mungkin ya. Iya. Akhirnya keinginan- kesempatan itu ada saat pandemi. Benar sekali. Ya, luar biasa ya. Jadi memang semesta menuntun mungkin Ya, akhirnya sebenarnya gitu. Made benar-benar mungkin sekarang jalurnya di bartender, awalnya di bar waitress ya. Baru waitress ya. Baik, Jadi pemirsa. kesempatan itu ada. Oke, nah baik pemirsa, kita nanti akan bincang-bincang lebih lanjut lagi, tapi setelah jeda jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali Now masih membahas tentang apa juggling. Aku sudah tahu sekarang apa istilahnya juggling flare gitu. Masih membahas tentang bartender perempuan Bali yang lagi viral nih, Made. Iya. Saat pertama belajar apa juggling itu beneran kaca dulu dipakai, apa botol kaca dulu dipakai. Enggak, awalnya itu pakai botol fiber, bahannya tuh fiber. Jadi awalnya itu susah, berat, botol fiber itu Lebih berat? Iya, lebih berat. Terus itu bisa buat kayak memar kayak itu. Oh, bisa sampai memar-memar iya, juga? bisa bikin memar. Awalnya tuh kembung-kembung memar gitu belajarnya. Cuma nggak bikin Terluka, pecah kan enggak kan terluka aman itu nggak ya? sih terlalu, cuma karena itu kan botol fiber. Iya. Jadi resikonya paling bengkak, memar kayak gitu. Risiko yang luar biasa Iya. juga, menyakitkan itu juga. Kalau botol kaca Ya bisa baru sampai tergores sampai lah terluka ya, gitu. sampai luka ya. Itu berarti pakai fiber. Nah, ketika tiba-tiba menggunakan kaca, gimana perasaannya Made waktu itu? Ada rasa takut kan tiba-tiba pecah atau gimana? takut. Ya, awalnya gimana tuh? Awalnya tuh berani nggak ya nyoba. Tapi katanya kalau misalnya Made kan juga sebelumnya dapat ikut kompetisi kayak gitu. Kalau mau jadi juara harus berani terluka gitu. Karena itu kan memang resiko yang Made harus terima gitu. Untuk kalau berani masuk ke dunia ini ya udah harus berani terluka, Iya. memar, itu udah biasa sih. Harus berani. Iya, harus berani itu, intinya. Itu berapa bulan waktu pakai fiber tuh berapa bulan tuh? Kalau fiber tuh 3 bulanan tuh. 3 bulan baru Iya. setelah itu berani pakai 3 bulanan memberanikan diri untuk pakai botol kaca. Udah berapa Iya. korban botol di Kalau rumah tuh? kalau korban kaca aku kurang tahu, banyak kali. Baik, udah nggak bisa Bahkan menghitung ya? Pernah gini apa? Pernah dijarit juga gini. Oh, sempat luka kakinya. juga? Kejatuhan gitu Gara ya? kaca gara gelasi juga. Jadi lama vakum sekitar sebulanan, kayak 1,5 bulan nggak bisa latihan karena nunggu fase penyembuhan. Jadi setelah itu
karena niat dan semangat jadinya cepet sembuh. Saya latihan Tidak lagi, ada rasa kayak gitu. takut ya. Nggak ada rasa takut lagi. Pokoknya harus bisa, harus bisa. Awal harus bisa. Harus bisa. Akhirnya kan bisa, luar biasa. Aku lihat di medsos kan, di IG-nya luar biasa. Ih, bener-bener sudah mahir banget. Itu ingat nggak video pertama yang Made buat itu video yang di mana? Kalau pertama kali yang buat viral, itu pertama kalinya tuh Made buat TikTok, terus iseng kan buat TikTok di pantai, juggling kan, itu yang mau nembus banyak follower pertamanya. Itu Pertamanya. Terus Made pindah beralih ke Instagram. Instagram Made beralih, terus gimana nih caranya biar konsepnya itu orang tuh nggak bosen. Juggling kan itu-gitu aja. Kalau move kan Made harus belajar lagi gimana gerakannya itu, gimana biar tampil beda. Jadilah Made juggling itu pakai pakaian adat. Oh, berarti biar ada ciri khasnya, ciri bahwa khasnya, ini wanita Bali iya, gitu ya. karena Made tuh bangga gitu loh, jadi Iya. di Bali kayak gitu tuh. Dan biasanya kan tomboy kan, bartender Iya, kan. Biasanya kan Iya ini nggak? setiap orang kan punya ciri khas masing-masing. Iya, benar. Nah dari sinilah Made ciri khasnya kayak gitu. Oke. Berarti pintar juga nih insting entertainmentnya ya. Ya karena sebagai wanita tuh apalagi bartender itu yang menjadi daya tarik yang spesial tuh dia tuh punya ciri khas masing-masing kayak gitu. Jadi kayak makanya Made memilih untuk belajar juggling kayak gini nih untuk menambah kualitas kayak gitu. Iya, berarti Ya. memang tidak hanya sekedar bisa-bisaan ya, Iya, benar. kualitasnya juga tetap harus dijaga agar mungkin masyarakat yang apa ya, followersnya Made deh agar tidak bosan gitu mungkin ya. Iya kadang gitu, kadang buat video gitu juga mikirin orang tuh bosan apa enggak ya nontonnya kayak gitu. Oke. Nah, berarti nanti diceritain ya. Kenapa sih tiba-tiba Made ingin memperlihatkan ini kepada masyarakat, tapi kenapa harus aku videokan? Aku harus membuat sesuatu. Nanti ceritakan di segmen ketiga ya. Iya. Nah, baik pemirsa, nanti kita masih akan bincang-bincang, masih mengorek-ngorek si Made, tapi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Masih di Bali Now bersama Made Nustri, bartender wanita yang asli Bali, ya, gadis Bali, bartender yang luar biasa nih, memiliki ciri khas banget gitu ya, Made. Made dari Bali. Made dari Bali ya, Made dari Bali nih. Made dari Bali. Made, sekarang nih kan followersnya banyak, sudah banyak yang tahu deh sama Made dengan permainan jugglingnya. Kan waktu awal terpikir untuk membuat video itu, apa sih yang ada dalam pikiran Made saat itu? Kalau untuk Made sendiri, Made awalnya tuh iseng-iseng nyenengin diri sendiri aja sih, membuat konten-konten gitu kan. Terus ternyata banyak komentar positif dari orang-orang kayak gitu tuh. Jadi makin semangat buatnya. Jadi gimana sih, ini kan belum pernah ada orang yang nampilin kayak ini. Terus kenapa nggak Made coba untuk nunjukin hal-hal positif kayak ini? Karena kan banyak tuh orang yang menganggap tuh image bartender tuh kadang buruk kayak gitu. Oh iya, karena minuman-minuman tuh ya, meracik minuman. Iya, karena bernaur dengan minuman alkohol. Oh kayak iya, gitu ya kan. bersentuhan dengan minuman alkohol untuk penikmat. Makanya di sana Made gimana caranya mengemas biar orang tuh nggak menganggap citra bartender tuh sebagai wanita itu buruk, dengan cara Made sopan terus punya skill kayak gitu, belajar. Ternyata, itu yang buat Made semangat belajar. Ternyata bartender tidak hanya bisa meracik minuman saja, kemudian membuat orang banyak yang mabuk atau gimana, tapi juga saat meramunya itu kan ada
apa ya? Biar ada manis atraksi dikit. Iya, ada atraksi-atraksinya ya. Berarti saat itu saat pandemi mulai membuat video itu. Ya. Kemudian viral dan Viral. kabarnya sudah banyak endorse nih. Tengkare juga. Nah, itu awal-awalnya gimana saat sudah dapat endorse pertama tuh? Oh, awalnya tuh Made juga nggak nyangka seperti kayak gini kan. Awal itu Made buat video, terus kalau nggak salah di Instagram itu ada orang yang nge-DM gitu kan, nge-message gitu dari tempat makan, salah satu tempat makan kan, Made bisa nggak visit ke tempat ini kayak gitu kan. Terus kaget di sana. Aduh, gimana konsepnya gimana, karena Made kan bukan selebgram, karena sebelumnya orang yang maksudnya dikatakan endorse gitu kan itu selebgram. Jadi Made bingung gimana, Made cuma punya keahlian Cuman juggling flare kayak gitu kan, gimana caranya biar bisa menarik perhatian visit tempatnya itu kayak gitu. oh gitu. Jadi ya Awalnya itu ya ya. awalnya itu Made bingung gitu kan. Sedangkan orang itu bayar, Made bingung juga. Dia itu bayar, Made takut mengecewakan orang gitu. Oke. Makanya dengan hasil yang Ya luar biasa lah ya. ya. Cuan lah ya. Istilah sekarang dapat cuan. Astaga, hobi yang dibayar itu kan. Iya, ya. itu luar biasa banget Astaga. gitu. Nah, sekarang udah kemana aja nih pernah show-nya? Kalau untuk show-nya sih paling ke tempat makan sama ngisi acara ulang tahun, private party kayak gitu. Oh, Wedding, kayak gitu. itu yang asik ya. Tapi kalau udah wedding, private party itu lumayan cuannya, bayar aja lumayan ya. Tengkare. Berarti memang kerja kerasnya terbayar saat ini. Iya. Dan dimulai saat pandemi kan itu Iya. kan? Tapi awalnya juga ada prosesnya gitu. Dulu tuh pernah show juga, cuma dibayar berapa? 50 apa 100 ribu tuh. Itu kaget saya kan, saya baru awal baru bisa tuh diajakin show, Dibayar. Ya dibayar kan, kaget kan, wih kok asik ya, show itu cuman gitu-gitu 3 aja? menit gitu dibayar 100 ribu tuh, sedangkan biasanya Made itu kerja di hotelier tuh Sebulan baru dibayar. 1 hari tuh bisa nyampe segitu kayak gitu. Oke, berarti itu 8 pengalaman. jam kerja kayak gitu. Tapi- makanya itu yang buat Made tertarik gitu. Suka dukanya apa sih sebagai bartender nih? Sekarang kan aku sebut bartender aja Made ya. Iya. Apa sih suka dukanya? Apa mungkin ada yang usil gitu, tamu-tamu kan kadang-kadang ada yang mabok atau apa? Pernah nggak kejadian begitu? Pernah ada tamu mabuk gitu kan. Pernah ada tamu mabuk, kadang tamu itu kabur juga nggak bayar, kadang juga kita kan nggak tahu selera tamu. Selera tamu-tamu itu kan beda-beda. Selera Ada maksudnya selera apa? Selera minumannya. Oh, selera racikannya gitu. Ya, racikan minumannya. Sedangkan Made sendiri tuh membuat sesuai dengan resipinya. Terus tamu tuh kadang komplain, kadang berkata kasar sampai nggak mau bayar kayak gitu tuh. Tapi ya udah, kita dunia kerja Ya, ya biasa udah. ya. Pasti ada solusi dan jalan keluarnya. Aduh, keren nih si Made ini. Jadi bijak banget. Jadi luar biasa, apapun itu pekerjaan pasti ada risikonya. Ya, semua pekerjaan pasti Tidak ada. mungkin lurus-lurus Lurus, aja ya. kan, pasti ya itu memang harus kita alami. Kalau tidak begitu kita tidak kuat kan, Iya, kita benar. tidak bisa tahu salah benernya di mana. Keren. Perempuan Bali yang sangat luar biasa. Nah, sesaat lagi Made ini akan unjuk kebolehan melakukan juggling. Pasti semua penasaran, makanya terus di Bali Now.
tadi penampilan sih apa sih namanya Juggling. juggling dari Made luar biasa ya, benar-benar memukau banget, mahir banget. Itu yang mungkin membuat masyarakat itu jadi wow. Ini loh perempuan Bali yang dengan busana style dengan apa ciri khas, perempuan Bali memainkan botol-botol dengan apa lemuh. Kalau orang Bali bilang lemuh ya. Lemuh ya. Tapi itu perlu waktu yang tidak sebentar untuk belajar ya. Benar. Prosesnya prosesnya usaha, kerja keras. Kerja keras juga. Nah, ini kan Made ini kan sudah menjadi bartender yang sudah inilah ya terkenal lah ya di Bali. Pernah mendapat perlakuan tidak enak lah mungkin dari tamu gitu karena racikan minumannya kurang cocok buat mereka. Nah, sebagai bartender, apakah Made pernah mencicipi minuman-minuman tersebut? Pernah. Oh, pernah ya? Pernah. Okay. Harus ya. kita membuat minuman alkohol harus dicicipi. Iya. Tapi kalau misalnya kita seorang bartender yang in charge-nya kayak di jus bar tuh nggak harus sih. Kayak kafe yang tanpa alkohol kayak itu nggak harus minum alkohol. Tapi kalau Made kerjanya di luar lingkup hotel kayak restoran yang menjual minuman alkohol seperti kita sebut tuh koktail, itu harus bisa ya, mencicipi, bukan satu botolnya. Iya, jadi mencicipi racikannya itu wajib sendiri. Berarti ya? Iya, harus tahu rasanya. Tapi di awal-awal pasti merasa atau waktu saat kuliah sudah harus mencicipi? Kuliah udah dapat pelajaran testing kayak itu minuman itu, jadi tahu rasanya kayak gitu. Ada asam manis kayak gitu. Waduh, berarti ya memang harus kita apapun yang kita kerjakan memang kita harus paham betul ya. Jadi tahulah tamu ini sukanya yang begini. Ya kadang kita ngobrol kayak gitu tamu. Oh gitu, harus ini juga ya. Engage ya apa ya istilahnya? Kayak komunikasi juga ya untuk menjaga. Oke, tapi apapun pekerjaan memang ya itulah harus berani dikomplain juga oleh tamu. Itu kan resiko gitu. Resiko pekerjaan. Resiko pekerjaan. Nah, ini nih yang harus wajib dijawab oleh Made nih. Made, apa sih harapan kedepannya Made? Apakah nanti kedepannya Made ingin tetap fokus di sini, kemudian menjadi instruktur? Mungkin akan membuka tempat kursus untuk para bartender. Ada harapan nggak? Kalau harapan sih pengen punya komunitas flare atau juggling khusus wanita gitu di Bali. Berarti iya pengen banget. Tapi kalau misalnya untuk kedepannya sih nggak tahu. Masih menjalani. Masih suka menjalani. Oh iya berarti masih. Made berharap sih gini semoga semakin banyak wanita-wanita menginspirasi lah ya. Jadi karena mungkin Made sekarang katakanlah pionirnya dulu lah ya, biar mereka gini ikut gitu. Seperti Made ya. Oke, menjadi pelopor. Itu yang luar biasa sih. Di Bali kan masih banyak sih tapi jarang yang seperti Made gitu yang mau muncul dengan kebanyakan kan cowok-cowok kayak gitu. Iya. Ada nggak cita-cita yang mungkin belum tercapai nih? Apa nih? Kalau cita-cita tuh banyak sih. Banyak. Impian sih tepatnya. Impiannya apa nih? Impian deh. Kalau cita-cita kecil, kayak nanya anak SD ya, Made cita-citanya menjadi apa gitu. Kalau impian sih kalau Made sendiri pengen banget ke luar negeri kayak itu. Kompetisi, pengen ketemu sama idola kayak gitu. Oke. Coba gitu. Berarti ada dong idola-idola. Ya, ada idola juggling. Itu yang membuat Made terinspirasi. Siapa salah satunya? Inspirasi wanita itu ada Oli Flair dari Jepang. Dari Jepang sama Olia dari luar negeri. Berarti semoga nanti bisa ya Made sampai go internasional, membawa nama Bali tapi ya. Itu yang dengan stylenya tetap membawa ciri khas busana Bali ya sebagai gadis Bali gitu. Luar biasa banget ya. Kami Bali Now, Bali TV selalu mendoakan juga semoga betul-betul tercapai impiannya ya, membawa nama Bali.
Iya, ke dunia. Oke, aduh, matur suksema ini. Made, semoga Made apapun yang Made impikan, apapun harapan yang ada di lubuk hati, Made bisa segera terrealisasi. Oke, matur suksema. Suksum. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Made Nustri, seorang bartender yang sangat luar biasa, bartender perempuan Bali yang lagi viral saat ini. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan inspirasi yang baik bagi kita semua. Dan jika kamu tidak dapat melakukan hal-hal besar, lakukanlah hal-hal yang kecil dengan cara yang hebat. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.